Halo guys, kembali lagi dengan saya Ricky Fernando dari Universitas Swadaya Gunung Jati, kelas 2I dengan NPM 121040642. Seperti biasa, saya di sini ingin sedikit menjelaskan atau memaparkanlah materi yang ada pada manajemen inovatif. Langsung saja ke videonya, oke. Memperbaiki kompetensi. Komponen kompetensi. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Range, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Self concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Knowledge, pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetisi diperbaiki. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Motivasi seseorang terhadap sesuatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja, agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, berpengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional, sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas, rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Terdapat 6 metode yaitu BI, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Metode pengumpulan data bervariasi. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber analisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat
jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah validasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Ketiga, mengumpulkan data melalui BI atau metode lain. Keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Kelima, mengesahkan model kompetensi. Keenam, mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti Wojcicki dalam William 2002. Yang pertama, kemampuan manajemen dan tindakan. Dimensi efisien, perencanaan, inisiatif, perhatian pada rinci, kontrol diri, fleksibilitas. Yang kedua, kemampuan manajemen orang. Dimensi empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan logika analitis. Dimensi menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, komunikasi tertulis. Darwin dalam Armstrong 1995. Yang pertama, kemampuan intelektual, perspektif strategis, analisis dan penilaian, perencanaan dan pengorganisasian. Kedua, kemampuan interpersonal, mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal dan komunikasi lisan. Ketiga, kemampuan adaptabilitas, adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap, energi dan inisiatif, motivasi berprestasi dan kepekaan bisnis. Schrader dalam William 2002. Yang pertama, kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Kedua, direksional, dampak, percaya diri, presentasi. Ketiga, motivasional, interpersonal, mengelola interaksi, orientasi. 4, pengembangan. 5, berprestasi, orientasi, proaktif, orientasi, berprestasi.